saudara yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Setiap kita di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan, amin. Mungkin masuki bulan 2021, tahun 2021 kemarin saudara kita mendapati banyak kesulitan yang terjadi, banyak masalah yang terjadi. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pilihan-pilihan hidup yang paling sulit sekalipun Bapak Ibu Saudara, pilihlah hal yang membuat kita tetap berada tetap dalam dekat dengan Tuhan, amin. Berada dalam hadiratnya, kita boleh menemukan ada jawaban, kita boleh menemukan ada pemulihan, amin saudara. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, memasuki di bulan yang kedua di tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita harapkan yang terbaik bagi kepada Tuhan saudara. Biar kita disebut orang-orang yang berbahagia karena kita berada di dalam hadirat Tuhan, amin. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi kesulitan kita Bapak Saudara hari-hari ini, tanggalkan itu. Mari kita menghadap hadirat Tuhan, tahta kasih karunia Tuhan dengan ucapan syukur. Bapak, ini kami umat-Mu Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memilih ya Tuhan Yesus pilihan yang terbaik, yaitu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Karena lebih baik satu hari Tuhan di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari-hari, kami mau berkata kepada Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Mari pilih mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap jalananmu, apapun yang terjadi, naikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu, mari pimpin ibadah kami Tuhan Allah Roh Kudus, dari awal sampai akhir. Biarlah Kau yang bekerja di tengah-tengah kami, Roh-Mu melawat setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hati yang bergembira. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh mengenyangkan kami dengan segala kebaikan-Mu di rumah. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik, teramat sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan.
puji Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, siap memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Kurang kompak amin ya saudara, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu saudara buat Tuhan Yesus saudara. Coba lihat kanan kirimu, depan belakangmu Bapak saudara. Sampaikan kata-kata berkat satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus berkatimu. Haleluya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita saudara, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita hari-hari ini. Dia baik, tetap baik sampai selama-lamanya. Amin. Yang siap puji-puji nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Katakan hey. keajaiban demi keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup kita masuki tahun 2021 ini. Amin saudara. Saudara silakan berkembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau baik, teramat sangat baik. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu, Tuhan, kami mau beri persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan segala pekerjaan keluarga Tuhan, apa saja dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu tempat ini, umat-Mu Tuhan, Engkau buat berhasil senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami beri dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku
dengan cara yang ajaib di mukanya. Dia menunggu dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat dia datang dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, dia menungguku dan memeluk diriku dengan cara yang kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan di belantara yang tetap menunggu. Sungai di gurun aku lalui, seakan-akan langit bumi tak layak, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan di belantara yang tetap sambil bangkit berdiri bersama-sama katakan, sungai di gurun aku lalui, langit bumi kan layak, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari bersama-sama katakan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat Dia datang dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menunggu dan memeluk diriku dengan cara yang ajaib. Dibukanya lebih lagi katakan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat Dia datang dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menungguku dan memeluk diriku dengan cara yang kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali katakan dengan kasih Dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Kita yang percaya hari ini, kita yang percaya dalam setiap hidup kita, Dia pasti buka jalan. Dia berikan jalan keluar yang terbaik. Dialah anugerah dan kemurahan-Nya yang menyertai dalam setiap hidup saudara dan saya di tempat ini, yang menyertai gereja-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Aba, ya Bapa. Engkau yang membuka jalan atas setiap hidup kami. Walaupun kami tahu ya Tuhan, hari-hari yang kami lewati, biarlah Tuhan hari-hari ini boleh semakin baik di hadapan Engkau. Karena hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kalau hidup kami di tangan-Mu, ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Bahkan segala kasih dan setia-Mu Kau curahkan dalam hidup kami. Kami percaya kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu yang besar. Kami akan dengarkan firman-Mu untuk bulan Februari di tahun 2021 ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk diurapi, untuk ditaburi firman-Mu, untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu, naungi dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap dengar firman Tuhan dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Nah, setiap minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Kita akan juga doakan dan urapi saudara ya. Jadi saya minta perhatian saudara dengan apa yang saya sharingkan firman Tuhan ini. Ya, saya percaya setiap hidup saudara dan saya tempat ini dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, saudara, kami doakan terus dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja, dan segala yang baik senantiasa Tuhan curahkan dalam setiap hidup kita. Nah, bulan Februari ini mungkin sudah banyak sih firman yang kita dengar di tahun-tahun kemarin sampai hari ini, saudara ya. Tapi ada satu hal yang jadi pikiran saya tuh begini, tentang yang namanya bersyukur. Jadi kata bersyukur atau syukur ini jadi kepikiran, jadi di dalam kepala tuh kayaknya selalu bergema gitu ya. Nah, saya percaya hari ini kita belajar sekali lagi tentang bersyukur. Amin ya. Di masa-masa sulit seperti ini mungkin tidak mudah kita bersyukur. Sedikit saja orang yang mau bersyukur dan mengerti untuk apa kita bersyukur. Kita perlu bersyukur saudara. Walaupun mungkin tadi saya ngomong keadaan ekonomi kita belum pulih sepenuhnya, atau keadaan kesehatan kita juga belum sembuh. Mungkin kita juga banyak doa yang dibawa di hadapan Tuhan, dan tidak semuanya atau belum semuanya dijawab sama Tuhan. Mungkin juga pergumulan kita belum ada jalan keluar. Kita nyanyi lagu ini, kita percaya bahwa Dia pasti buka jalan untuk hidup kita. Amin. Mungkin masalah-masalah kita juga belum ada titik terangnya dan sebagainya dengan list hidup kita yang sampai hari ini kita juga masih dalam pergumulan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui adalah kita perlu bersyukur untuk semuanya itu. Katakan amin dan setuju. Memang ngomongnya sih mudah, bersyukur. Tapi untuk bersyukur itu sendiri bukan cuma di mulut atau bibir kita, dan harus keluar dari hati kita. Itu namanya bersyukur. Nah, kita akan belajar 3 hal saja dengan cepat sebelum kita doa dan masuk dalam perjamuan kudus, saudara ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa kita perlu mengucap syukur? Ini yang mau kita ulangi. Nanti minggu depan kita lanjut dengan apa sih berkat mengucap syukur itu, kita ingat kembali, kita belajarin kembali. Katakan amin. Nah, hari ini kita belajar mengapa kita perlu mengucap syukur dalam hidup kita. Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 106, ayat yang pertama. Nah, ini satu ayat aja saya ambil. Kalau saudara ngomong tentang ayat ini, itu banyak sekali kaitannya, saudara ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini juga dikutip. Nah, kenapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, dalam Mazmur 106 ayat pertama dikatakan, karena Tuhan itu baik. Yuk kita baca 2-3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Dia baik. Bahwasanya untuk apa? Selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan kata selama-lamanya, kasih setianya itu. Bukan sampai 2020 kemarin saja, bukan cuma sampai 2021 ini kita percaya. Tapi Mazmur sudah membuktikan dalam hidup dia bahwa Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya, tidak berkesudahan. Katakan amin. Nah, kasih senyum kanan kiri saudara, kasih dia berkat yang terbaik. Melotot juga boleh saudara ya. Poin yang pertama adalah kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena dia baik. Kalau kita mau ceritakan yang namanya kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita, saya percaya tidak akan habis-habisnya. Hari ini kita bisa duduk di tempat ini bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara mungkin ya. Kita masih bisa beribadah, itu bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang menjadi doa kita, ada pembelaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dan banyak hal lain lagi yang bisa kita ungkapkan. Kalau dia itu baik, kita masih bisa bernapas dengan baik. Kita bisa makan dengan baik. Kita masih punya pekerjaan yang baik, saudara. Mengucap syukur karena baik. Sederhana, simpel. Tetapi ada banyak orang yang tidak bisa mengucap syukur. Kenapa, saudara? Karena dia tidak pernah merasa puas.
dalam hidup dia. Tapi kalau kita sudah merasa puas, cukup dalam hidup kita, maka kita bisa bersyukur. Satu contoh sederhana saja, saudara ya. Saudara pernah pasti makan di rumah makan, betul nggak, saudara? Sajian rumah makan itu beda-beda, ya. Tapi mungkin suatu ketika saudara makan dan pesan minum, begitu minuman datang, satu gelasnya begini, tapi isinya cuma 3/4. Pernah ada saudara ngalamin itu? Kasih air minum, gelasnya sih gede, tapi isinya cuma 3/4. Apa yang ada di benak kita, di batin kita, saudara? Kita ngomong, kok cuma segini? Ya biasanya penuh, nah gitu. Waktu kita berkata biasanya penuh, itu hal sepele. Dan kita mulai sedikit bersungut-sungut dalam pikiran kita. Ah, ini restoran pelit nih, jangan makan sini lagi. Kira-kira kita akan berkata seperti itu. Bapak ibu yang di rumah juga pernah mungkin ngalamin seperti ini. Ya. Tapi kalau kita merasa cukup, saudara ya, kita udah minum, kita udah merasa puas, kita minta tambah. Tolong dong ditambahin. Begitu ditambahin, cuman sedikit aja, setengah aja, kita mulai cukup. Yang bisa mengerti kata-kata amin, Bapak Ibu. Itu hal sepele sederhana dalam hidup kita. Kenapa orang tidak bisa mengucap syukur? Karena dia tidak pernah merasa cukup dalam hidup dia. Tapi waktu dia bisa merasa cukup dalam hidup dia, maka dia akan bisa mampu mengucap syukur dengan sukacita. Nah, mulailah mengucap syukur dari hal-hal yang kecil, saudara. Yang tadi saya ngomong, napas kita masih bisa bernapas dengan lega, sementara orang hari ini berjuang, saudara ya, untuk bisa bernapas, pakai ventilator, pakai oksigen dan segala macam. Bersyukur hari ini kita masih bisa makan dengan cukup, betul nggak, saudara? Dengan kenyang bahkan. Ada banyak orang di luar situ yang nggak bisa makan. Bersyukur hari ini kita masih bisa kumpul keluarga. Ada banyak orang yang hari-hari ini kehilangan keluarganya karena pandemi ini. Bersyukur kita, saudara, masih bisa jalan-jalan sekalipun di pekarangan rumah, betul nggak? Banyak orang yang cuma terbaring di kamar, nggak bisa kemana-mana. Nah, bersyukurlah mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan bandingkan diri kita dengan sesuatu yang jauh di atas kita. Kita tidak akan pernah merasa puas di dalamnya. Jangan selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia lebih ini ya, kok dia lebih diberkati, kok dia lebih ini ya, dan seterusnya. Maka kita akan selalu merasa tidak pernah cukup dan tidak pernah puas. Dan dalam kondisi seperti itu, kita pasti akan sulit untuk mengucap syukur. Nah, bersyukurlah kata pemazmur 160 ayat 1 ini. Haleluya, dia mulai dengan kata seperti itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Dia baik. Hari ini mungkin kita tidak ngalamin apa-apa, tapi besok kasih setianya yang baru. Kita percaya ada banyak perkara yang ajaib. Kata Christine tadi, percaya bulan ini banyak kebaikan Tuhan, banyak mujizat, banyak pertolongan, banyak kasih karunia, banyak anugerahnya. Karena dia ulang tahun bulan ini. Pas Imlek lagi, saudara ya. Gimana nggak baik dia ngomong. Double kadonya, sudah kado engkau lagi kan gitu. Jangan lupa ya, udah dipromosi masalahnya. Bisa katakan amin yang mengerti, saudara. Jangan bandingkan sesuatu yang jauh di atas kita. Ibadah itu, kata Paulus, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Udahlah, percayalah janji Tuhan, percayalah firman-Nya, percayalah semua hal yang baik Dia janjikan dalam hidup kita ini. Katakan amin. Nah, yang kedua, dengan cepat kita ngomong gini. Kalau yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama itu, ingat baik-baik bahwa Dia itu baik. Karena kebaikannya lah kita ada hari ini. Karena kebaikannya kita menerima hidup yang kekal. Karena kebaikannya lah, saudara, semua hal yang baik tetap Dia akan kerjakan. Yang kedua, kita mengucap syukur karena itu memang kehendak Allah dalam hidup kita. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5:18 dikatakan mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal itu yang baik ataupun yang tidak baik. Baik dalam keadaan bersukacita maupun mungkin berdukacita. Kita harus mengucap syukur. Oke? Ini harus kita ingat baik-baik. Sebab, kenapa saudara? Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang kedua, kenapa kita perlu mengucap syukur atau bersyukur? Kalau yang pertama tadi Dia baik, yang kedua adalah ini kehendak Allah, saudara. Melakukan kehendak Allah
penginjilan, menjadikan semua bangsa murid. Itu kehendak Allah. Itu bagus. Melakukan kehendak Allah, berbuat baik, murah hati, berbagi, bakti sosial, pelayanan diakonia, menolong orang lain, saudara ya, nyumbang bencana alam, itu baik. Itu kehendak Allah yang dia juga ajarkan dalam Alkitab. Tapi ingat, salah satu kehendak Allah yang jangan sampai kita lupa lakukan adalah mengucap syukur. Karena itu kehendak Allah, dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Saya pernah ngomong, jangan sampai kita lihat orang susah kita ngomong syukurin. Nah, itu bukan ucap syukur, itu nyumpahi namanya, saudara ya. Tapi kita perlu mengucap syukur karena itu kehendak Allah, baik dalam keadaan baik maupun baik dalam keadaan tidak baik. Karena dia minta kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mengucap syukur adalah kehendak Allah. Katakan sama-sama, kehendak Allah. Namanya kehendak Allah harus kita lakukan. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Sebab dia baik. Yang kedua, karena kehendak Allah. Yang ketiga, Tuhan itu berkenan akan ucapan syukur. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Hari ini kita mau doa saja dan mengucap syukur, saudara ya. Kita akan ngeributin 2021. Aduh, gimana nih? Ternyata kita ada di bulan Februari sudah. Hari lewat tanpa kita terasa, tapi yang harus kita mengerti adalah semua yang kita lalui dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Amin. Sebab dia baik, sebab itu yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, Tuhan itu berkenan. Yuk kita baca sama-sama. Sebab itu, marilah oleh Yesus, oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi, sebab yang apa? Yang berkenan kepada Allah. Jadi korban-korban yang bagaimana nih? Yang baik tadi kita ngomong, nolong orang, berbagi, berbuat kasih, diakonia dan seterusnya. Itu perbuatan baik. Itu korban juga, betul. Memberi bantuan kita ngomong tadi, itu korban. Sebab korban-korban yang demikianlah yang apa? Berkenan. Tapi jangan lupa ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah oleh dia kita ini senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan. Ucapan bibir, saudara, bersyukur dengan berkata-kata, dengan memuji dan menyembah dia. Sebab korban ucapan syukur ini berkenan. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Karena dia baik. Karena dia baik. Yang kedua, karena itu kehendak Allah. Yang ketiga, karena berkenan akan ucapan syukur kita ini. Sederhana hari ini kita belajar, dan mari kita terapkan sepanjang bulan Februari ini. Bersyukur, saudara. Maka saudara akan lihat ada berkat, ada mujizat yang besar di balik ucapan syukur. Banyak orang tidak bisa bersyukur, saudara, waktu dia ngalamin masalah. Tapi waktu ditolong Tuhan, dia berkata, aduh puji Tuhan, syukur pada Tuhan. Nah, buktinya bisa bersyukur. Yang jadi masalah adalah kebanyakan kita pengen lihat mujizatnya dulu daripada ucapan syukurnya itu lebih dulu. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu ya, dalam kitab Imamat secara khusus, kalau orang mempersembahkan korban keselamatan, yaitu ucapan syukur, dia harus mempersembahkan dengan roti bundar, ya, yang diolah dengan minyak. Roti yang tidak beragi diolah dengan minyak. Artinya apa nih? Seseorang yang mengucap syukur itu harus bawa persembahan kepada Tuhan. Itu dalam kitab Imamat, saudara baca nanti. Bisa katakan amin ya, mengerti. Jadi di dalam perjanjian lama Tuhan menuntut bangsa Israel mengucap syukur, bukan cuma ngomong tok, tapi mereka harus mempersembahkan korban, bawa korban, saudara. Nah, kita ini disuruh sekarang mengucap syukur dengan ucapan bibir, walaupun korbannya bukan roti bundar tadi. Mungkin kita sedang dalam masalah, mungkin kita sedang bergumul, mungkin itu roti bundar yang diolah mungkin dalam perjanjian lama, pergumulan kita. Tapi intinya adalah dalam segala hal. Ayat firman sudah kita baca tadi, 1 Tesalonika 5:18 tadi, mengucap syukur. Jangan lupa itu kehendak Allah dan itu berkenan kepada Allah. Karena korban keselamatan, ucapan syukur. Mereka bukan cuma membawa ucapan syukur, tapi bawa korban ucapan syukur itu sendiri.
Kalau kita bisa ngomong Tuhan baik dalam keadaan kita baik, belum ada korbannya di situ. Sedangkan ucapan syukur harus ada korban. Bisa katakan amin, mengerti saudara? Kalau kita dalam keadaan baik-baik saja mengucap syukur, nggak ada korbannya di situ. Tapi mungkin kita bergumul dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertekan, dalam bergumul, dalam masalah, kita mengucap syukur, korban itu berkenan di hadapan Tuhan. Di luar yang tadi, memberi bantuan, berbuat baik, dan seluruhnya tadi, saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Baca satu ayat terakhir, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sampai di sini berubahlah oleh pembaharuan budi. Oleh pembaharuan budi itu maksud begini, dulu kita tuh susah atau sukar, sulit sekali mengucap syukur dalam keadaan yang mungkin bergumul dan tertekan. Kita bisa mengucap syukur hanya karena waktu kita diberkati, dalam keadaan senang, duitnya banyak, semua keadaan baik-baik, kita bisa mengucap syukur. Tapi hari ini dalam segala hal kita harus mengalami pembaruan budi kita. Katakan amin. Firman Tuhan ajarkan karena itu yang berkenan dan menjadi kehendak Allah, mengucap syukurlah dalam kehendak dalam segala hal. Oke? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oke? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena Allah yang baik, yang dikehendakilah, yang berkenan, yang sempurna. Setuju katakan amin. Oke. Nah, kita tidak lama-lama, tapi kita mau doa nih hari ini, saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sebelum kita mau membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan minggu depan kita singgung sedikit, kita ulangi sedikit. Apa sih berkat mengucap syukur? Hari ini kita cuma belajar 3 poin saja. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Tuhan itu baik. Waktu saudara bisa mengucap syukur, ingat, Tuhan itu udah baik banget ya, kita masih ditolong. Hari ini masih kita hidup, kita masih punya sesuatu, masih ada beras yang dimakan, bisa mengucap syukur. Karena dia baik. Kalau kita tidak pernah ingat kebaikan orang, susah kita mengucap syukur atas orang itu, betul tak saudara? Yang kedua, sebab itu menjadi kehendak. Yang ketiga, ucapan syukur kita berkenan di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin? Oke. Yuk kita datang sama Tuhan hari ini. Tidak tahu kemarin kita minta departemen musik aransemen lagu itu seperti nyanyiin kan DJ Mas minggu lalu pagi. Hah? Yang di aransemen kemarin jangan biarkan. Hah? Sesudah ibadah. Oh ya, kita kasih jemaat persembahan lagu untuk Imlek saudara ya. Nanti kita minta ada tolip juga di tempat ini. Kita minta kalau bisa di aransemen nanti di-upload sebelum Imlek kalau bisa. Ya. Oke. Ya Mas, ini. Jangan biarkan kamu
Tuhan itu pergi dan menjauh daripada kita. Itu harus kita pegang terus. Kalau kita Wahyu 3 ayat 11 kalau tidak salah dikatakan, peganglah apa yang ada padamu. Wahyu 3 ayat 11 kalau tidak salah, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota-Mu. Aku datang segera. Jadi pegang apa yang ada pada kita, sebab Dia akan datang segera menjemput kita. Jangan sampai dunia mengalihkan hidup kita, fokus kita. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini kita belajar tentang ucapan syukur. Mungkin saudara hanya punya sedikit lagi untuk mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin alasannya cuma sedikit, sepele. Mungkin itu yang ada untuk kita mengucap syukur. Nah, pegang itu, saudara. Jangan sampai damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita itu pergi dari hidup kita juga. Katakan amin, saudara. Ya, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita akan doa, saudara. Jangan biar kita bagi berdiri sama-sama. Kasih Tuhan bagi kami di atas kayu salib, mengampuni dan menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Kau tidak pernah ingat-ingat itu lagi ya Tuhan. Engkau Tuhan buang dan kuburkan jauh-jauh ke dalam tubir laut. Sehingga hari ini dengan iman percaya kami dapat memanggil Engkau Bapa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita doa sama-sama, kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari para pekerja, siapkan roti dan anggur. Kita mau masuk perjamuan kudus lebih dulu sebelum kita doa. Mari kita datang sama Tuhan, saudara. Kami merendahkan hati kami dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan yang baik dalam hidup kami. Bahkan yang tidak baik pun Kau bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami.
Ampuni kesalahan, kegagalan, kebodohan yang kami buat. Tuhan, kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami dengan darah-Mu. Berkati roti dan anggur ini betul-betul menjadi tubuh dan darah-Mu. Waktu kami makan dan minum, kami percaya kami tinggal di dalam Engkau. Engkau tinggal dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau yang kami percayai ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dan hamba-hamba-Mu yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kasih-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumnya Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu. Nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Semua sudah dapat roti dan anggur hari ini? Ada yang belum dapat? Kalau belum dapat, lambaikan tangan. LCD belum dapat. Anak-anak di bawah 12 tahun untuk tidak mengambil perjamuan kudus, atau saudara sebagai orang tua memberikannya kepada mereka, saudara ya. Nah mungkin dengan kondisi seperti ini perlu ini juga sih. Anak-anak mungkin di tahun 2021 ini juga sudah waktunya ya kita kumpulkan di dalam ruangan sekolah minggu lagi ya. Ya, nanti dikasih jarak juga seperti ini, dikasih tanda-tanda dan melatih mereka untuk pakai masker, jaga jarak, protokol kesehatan juga. Nah, mungkin bisa dipikirin departemen sekolah minggunya untuk mulai mungkin bagi anak-anak. Kesian juga 1 tahun hampir, ya Maret kan, ini sudah Februari, 1 tahun hampir, tidak ngerti, mereka pegang HP terus. Entah ikut sekolah minggu, entah daring, entah games, entah apa, kita nggak tahu. Nah mungkin kita perlu pikirkan ini dulu, kita mulai. Sudah semua dapat? Yuk kita bagi berdiri sama-sama saudara. Yang di tangan saya dari Markus 13 ayat 33. Dikatakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ya, jadi pegang apa yang ada di dalam hidup saudara, ucapan syukur, damai sejahtera, sukacita itu, kebaikan yang masih ada, terus itu kembangkan saudara. Katakan amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia untuk masuk dalam perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat di hadapan Tuhan, yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Maka dengan iman saudara di dalam nama Yesus, mari kita angkat cawan berkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, di hadapan Dia di surga. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang sangat-sangat dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita angkat di hadapan Tuhan, yang atasnya kita ucapkan syukur ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman saudara di dalam nama Yesus.
Mari kita bersyukur. Mari ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami berterima kasih untuk mujizat pertolongan. Kami bersyukur untuk jawaban-jawaban doa ya Tuhan. Dalam segala kasih karunia dan kemurahan-Mu yang turun. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu yang mau didoakan, saudara bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan. Saya akan doakan dengan cepat dan urapi dengan minyak seperti biasa. Tapi mungkin bagi saudara yang mungkin gak nyaman untuk didoakan, seperti biasa saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan, tetap fokus dengan Tuhan, saudara ya. Bagi saudara yang mau didoakan, sekali lagi saudara bisa tetap berdiri. Saya akan urapi dengan minyak dengan cepat. Percayalah, biarlah sepanjang bulan Februari ini segala yang baik di dalam ucapan syukur saudara yang saudara naikkan di hadapan Tuhan, biarlah itu jadi mujizat dan berkat. Katakan amin saudara. Mari tetap fokus sama Tuhan. Sekali lagi bagi dia saudara, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah, untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kuasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia-Mu. Bapak berkati umat-Mu, jemaat-Mu hari ini. Biarlah apapun yang dikerjakan, yang dibuat oleh kedua tangan umat-Mu, Kau buat berhasil beruntung. Bahkan apa yang Tuhan sudah percayakan, biarlah semuanya Kau berkati dan boleh bertambah-tambah dan berlipat kali ganda. Begitu juga Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah hari ini, yang terus mengikuti ibadah online ini, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, berkati dengan umur yang panjang. Sekali lagi doa hamba-Mu di tempat ini, segala yang baik Engkau limpahkan dan curahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Nah, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan di tempat ini seperti biasa di awal bulan. Bagi Bapak Ibu yang masih butuh amplop, saudara bisa lambaikan tangan. Atau kalau tidak, saudara bisa memberikan persembahan yang kedua ke dalam kantong kolektor, begitu saja. Nah, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, ini yang menjadi kebiasaan kita di awal bulan, kita dengar firman, kita masuk perjamuan kudus, kita doa saudara ya, didoakan, diurapi. Dan biarlah pengurapan ini akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin ya. Dan kita juga membawa persembahan persepuluhan dalam rumah Tuhan di tempat ini. Dan semua persembahan kita pakai untuk pembangunan yang ke depan ini saudara ya. Kalau sudah semua, kita bagi berdiri, kita akan berdoa saudara. Kita datang sama Tuhan saudara. Bagi saudara yang mungkin datang suami istri, bisa angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih untuk persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kami kembalikan dengan penuh sukacita ke dalam rumah-Mu di tempat ini. Biar ada persediaan makanan ya Tuhan, baik secara rohani, jasmani, materi, bahkan keuangan. Biar kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Segala belalang, pelahap, pelompat, pengeripinan kami putuskan, kami patahkan, kami hardik di dalam nama Yesus. Segala niat dan maksud-maksud orang-orang jahat atas hidup kami, atas keluarga, atas usaha pekerjaan kami patahkan juga semuanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan imannya Bapa. Berkati umat-Mu sekali lagi doa hamba-Mu. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil beruntung. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada pembelaan-Mu sempurna. Anak-anak kami yang studi ya Tuhan, baik yang onsite ya Tuhan, maupun yang online masih dalam daring ya Tuhan, kami doa hikmat turun atas hidup mereka, kepada yang kecerdasan, kepintaran boleh menjadi milik bagian mereka, sehingga mereka boleh menjadi yang terbaik dalam angkatannya ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus.
Kita yang percaya diberkati Tuhan dan iman, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk, ada pelayan kolektif yang akan melayani kita. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sambil bangkit berdiri katakan, aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia untuk terima berkat. Kekasih Allah mempelai Kristus, orang-orang yang sangat dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah daripada Allah Bapa. Ada perlindungan, ada penyertaan pembelaan Tuhan yang sempurna, kasih-Nya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bersuta lima dia bersama Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari silakan duduk kembali, Bapak Ibu bisa berdoa ucap syukur. Selamat hari Minggu, selamat menikmati yang baik dari Tuhan. Tuhan berkati saudara.